Halo semua, selamat malam. Oke, ketemu lagi dengan kami di live-nya Sabda Yud. Oke, di Instagram-nya @sabdaresources. Oke teman-teman, senang sekali bisa jumpa lagi dengan teman-teman malam hari ini karena kita akan ngobrol bareng tentunya dengan topik-topik yang menarik, yang baru, yang fresh, yang seru, yang asik, aduhai, dan segala macamnya. Oke, teman-teman, aku jelaskan sedikit tentang Sabdayut. Apa sih Sabdayut itu? Bagi teman-teman yang baru join dengan kami, Sabdayut itu adalah acaranya Instagram Live Sabda Resources dari Yayasan Lembaga Sabda yang isinya adalah obrolan, ngobrol bareng, ngobrol santai, diskusi bareng, membahas topik-topik kekinian, topik-topik anak muda gitu, yang relate dengan kehidupan anak muda karena visi Sabdayut sendiri yaitu mempersiapkan generasi muda, mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah sesuai dengan generasinya masing-masing. Ya itu sedikit tentang Sabdayut teman-teman. Perkenalkan juga saya Ray. Itu ada nanti teman-teman saya yang akan berkenalan juga. Ini Winston sudah hadir? Halo? Sudah, sudah. Masih sama Masih nggak kelihatan. ternyata. Ya, Oke. nggak apa-apa. Oke, gimana yang lain kelihatan Winstonnya? Enggak tuh. Vincent kelihatan kalau di aku. Vincent kelihatan. Oke. Ya, Ibu Evi tidak bisa aku lihat. oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita tetap lanjut aja. Tetap ngobrol santai karena kita sempatnya juga ngobrol. Jadi ya santai aja, kayak ngobrol aja. Oke? Oke teman-teman, boleh kenalan dulu nih dari Kak Winston, terus Kak Rista, dan Oke. nanti Bu Evi. Ya, oke. Shalom semuanya. Ya, perkenalkan namaku Winston. Ya, aku asal Surabaya dan sekarang berdomisili di Solo karena ya aku sedang magang juga di Sabda. Ya, jadi salam kenal semuanya. Halo. Oke, Rista. Halo. Aku ya. Rista ya. Ya, Shalom, selamat malam. Nama saya Rista Hulu. Saya sukunya dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Tapi sekarang saya melayani di Kota Batu, di EM YPPII Batu. Itu aja dari saya. Mantap. Silakan Bu Evi. Halo teman-teman semua, saya Evi, pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Kalau domisilinya sih di Solo ya. Ya, senang nanti bisa sharing dengan teman-teman semua. Harap teman-teman yang di rumah juga bisa ikutan gabung ya untuk sharing. Iya, betul sekali. Ya, kebetulan ini juga banyak yang menyapa. Nggak banyak sih, baru 2. 2000. Dari Kak Pinky, GL. Ini Kak Pinky, Nike ya, Iya, kalau Kak nggak salah ya. Nike Gule. Heeh. Iya, betul. Heeh. Shalom, shalom Kak Nike. Kak Keisha yang pernah temenin kita ngobrol di Sabdayut juga menyapa, hai Kak Rista. Tapi yang disapa Kak Rista doang nih. Oke, Hello. aku mau sapa juga teman-teman yang hadir malam hari ini dan silakan dari Kak Winston, Kak Rista maupun Bu Evi juga menyapa yang hadir malam hari ini. Siapa tahu ada yang kenal gitu. Aku sapa dulu terlebih dahulu dari yang pertama nih. Kak Imelip, halo Kak Imelip nih Bu Evi pasti kenal juga nih. Iya dong. Iya, ini ada Kak Vian juga. Vian ini Kak Vian, aku juga halo. kenal nih. Nah, kan apalagi Halo Elan Vian. Handoko. Terus ada Kak Winston, Kak Tere, halo Kak Tere, Kak Mei, dan masih banyak lagi. Boleh disapa nih teman-temannya Kak Rista. Seperti ini Kak Rista bawa pasukan lumayan nih. Enggak, tadi cuma ada Eca lewat, Kesia sama Kak Nike. Selamat malam, Kak. Kiranya bisa ngikutin diskusi kita malam hari ini Ya. aja. Ini Andika Hareva, halo. Temannya Kak Rista juga. Tidak. Ini Winston, ada temannya hadir malam hari ini? Untungnya belum ada ya. Mungkin lagi sibuk mungkin. Banyak itu temenmu Winston. Masih belum join semua. Ya, Langsung DM Winston. sambil jalan. Ini ada sapaan juga dari Kak Ellen Parawang. Salam kenal Kak. Salam kenal Kak Ellen.
Oke, Benar. teman-teman, kita langsung saja masuk ke obrolan kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Minta Kak Arista boleh berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sampai hari ini tetap menolong kami, memampukan kami untuk menikmati kegiatan kami di sepanjang hari. Kami bersyukur juga malam hari ini kami akan memulai diskusi kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjadi berkat, dan para penonton, para teman-teman yang boleh melihat dan menonton diskusi kami malam hari ini dapat juga menjadi terang dan garam bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Sorry, gue Evi tadi udah kenalan belum? Lupa ya aku. Sudah, Oh, sudah ya? sudah dong. Aman, siapa tahu aku kelewatan kan malah gak enak gitu. Oke, ya teman-teman, topik kita malam hari ini topik yang menarik. Topik yang mungkin dirindukan juga beberapa orang, rekan-rekan pemuda, anak-anak muda gitu, di mana bisa melayani bersama dengan keluarga. Nah, mungkin kan teman-teman sudah bisa menebak atau menduga-duga gitu. Selama bulan September, kami dari Sabda Youth membahasnya Youth and Family, in His Family gitu. Jadi hari ini, minggu ini, kita mau bahas bersama keluarga melayani Tuhan. Nah, aku mau berangkat dulu nih dari Bible ya, dari dasar, dari hal yang mendasar gitu. Karena kalau kita baca gitu di Yosua 24 ayat 15, khususnya bagian B, bagian akhir gitu, itu aku bacakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini kan menarik ya teman-teman ya, karena aku mau menggali lebih dalam gitu. Maksudku kita mau sharing juga lebih dalam lagi terkait ayat ini gitu. Ada nggak sih latar belakangnya? Apakah ajakan atau komitmen ini itu apa yang melatar belakangi Yosua gitu, sampai mencetuskan atau mengikrarkan, menyuarakan hal ini? Menurut teman-teman gimana? Oh, nge-freeze ya Ibu Evi? Iya, Bu Evi nge-freeze. Oh iya betul. Oke, kita keluarkan dulu ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman, ada yang tahu nggak? Oke, ya mungkin aku aja, Ya, aku mungkin mau boleh. nanggepin. Ya, karena kan kalau terkait di ini kan kitab Yosua sendiri itu kan dimulai dari kematiannya Musa, kemudian dilanjutkan dengan Yosua kan. Nah, di sana dia melanjutkan kepemimpinannya dia untuk memimpin bangsa Israel, dan akhirnya ceritanya itu berlanjut sampai penaklukan tembok Yeriko, kemudian sudah sampai di ceritanya itu di ketika dia sudah sampai di tanah perjanjian. Jadi di sana kan dia kan sudah ternyata kan ceritanya kan ini kan, ternyata di tanah Kanaan sendiri sudah banyak orang dengan suku-suku yang berbeda dan kepercayaan yang berbeda gitu. Dan orang-orang Israel ini juga cukup mungkin bimbang atau di titik krisis sendiri gitu, mana dia akhirnya mereka kan kayak diberi pilihan gitu sama Yosua dengan ceritanya, kamu mau tetap ngikutin Tuhan Yesus atau memimpin ilah-ilah yang lain gitu. Nah, dan juga akhirnya Yosua dengan sikap kepemimpinannya dia berkomitmen gitu, aku sama keluargaku ini tetap ikut dengan Yesus gitu. Ya, menarik. Evi sudah Itu ya. hadir nih. Bisa, sip. Ya, aku nggak lihat soalnya sekarang. Oh gitu. Oke. Iya, gimana? Iya, tadi ngelanjutin dari yang diomongin Winston ya, bener banget. Ini jadi kayak kitab Yosua itu berisi tentang bagaimana Allah memberikan ya, proses memberikan Kanaan atau menggenapi janjinya kepada orang Israel yang udah selama 40 tahun nih ya, mereka keliling-keliling aja di padang gurun, dan akhirnya ini waktunya bersama dengan Yosua mereka masuk ke dalam Kanaan ya, dan kisah penaklukan Kanaan sehingga betul-betul nanti bisa menjadi milik dari orang Israel itu ada di dalam kisah Yosua ini. Itu sih, menambahkan aja dari si Winston. Ya, oke. Dariku juga teman-teman,
Kalau aku lihat ayat ini gitu, memang nggak lepas dari janji Allah dan eh, bagaimana Allah memberikan tanah Kanaan itu sendiri ya. Jadi Yosua sepertinya mulai sadar gitu kalau Kanaan ini yang berikan Allah gitu. Jadi mau apa lagi kita gitu, ibaratnya gitu. Selain dari beribadah kepada Allah, selain dari menyembah Allah gitu, apalagi yang udah kita kejar gitu. Semua udah diberikan sama Tuhan gitu. Jadi ini sangat penting gitu bagi Yosua membuat komitmen ini karena satu keluarga khususnya Yosua yang menyampaikan hal ini menyadari kalau semuanya itu karena Allah gitu sehingga eh, muncullah komitmen itu aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi memang sungguh bahwa hal ini penting bagi dia rasakan tuh sangat penting karena yaitu karena dia menyadari bahwa semua yang mereka perbuat, mereka rasakan, dapatkan itu semua karena Allah. Gimana menurut Kak Resta? Ya, tadi setuju dengan ketiga kakak-kakak ya, ibu juga. Memang benar kitab Yosua ini kan dilatar belakangi oleh peristiwa Israel yang OTW menyeberang sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Dan kita juga udah lihat bagaimana Musa mempersiapkan Yosua untuk bisa memacu Israel maju bersama-sama dengan Yosua untuk menggiring Israel menuju ke tanah Kanaan. Kalau kita lihat lagi betapa terpacunya seorang Yosua untuk mendidik dirinya lebih dahulu untuk dapat menjadi parameter bagi umat Israel mau melayani, mau menyembah Tuhan bersama-sama dalam kebenaran. Itu aja sih Kak dari saya. Ya, aku ya nambahin aja sih dari ini ya, dari si siapa namanya si Rista ini, jadi kayak apa semacam di pasal 24 itu ya, karena itu ada ajakan juga komitmen yang dilakukan oleh Yosua dan juga keluarganya. Ini sebenarnya satu hal yang penting yang harus ditekankan karena ini menjadi kayak perintah atau menjadi wasiat ini ya, perintah terakhir bagi Yosua untuk orang Israel, dan di situ dia menekankan sekali tadi ada aku dan seisi rumahku gitu ya. Ini saya ketika melakukan penggalian ini sangat tertegun juga dengan kata aku dan seisi rumahku. Jadi dia akan melayani Tuhan itu dengan aku, bukan tanpa seisi rumahnya, tetapi seisi rumahnya juga bukan tanpa Yosua. Jadi itu jadi satu paket. Terus ini ada komentar dari Roma Paung ya, seisi rumah Yosua termasuk hamba-hambanya juga berarti ya. Yes ya, karena kalau di dalam lingkungan keluarga Yahudi itu ya, keluarga itu termasuk seisi rumah itu termasuk budak-budaknya, hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya, bukan hanya istri dan anak-anaknya saja gitu. Ya betul sekali, sepakat sekali, khususnya untuk bagian yang Kak Roma tanyakan tadi, seisi rumah tuh sepaket gitu semuanya gitu, bukan hanya dia, istrinya, anak-anaknya, tapi bagaimana hamba-hambanya dan semua yang tinggal bersama, khususnya hamba dan kambing dombanya bahkan mungkin. Itu gimana menurut teman-teman yang lain? Teman-teman di rumah boleh banget ya untuk nambahin komentar, lempar pertanyaan, ikut berdiskusi lah dengan kami, oke? Ya silakan teman-teman. Ya, oke nih teman-teman. Ya, saya. Oke nih teman-teman, setelah menyimak komitmen dari Yosua tadi, menurutku sih tantangan Yosua ini tuh masih berlaku banget untuk zaman kita sekarang ini. Tapi kita nggak bisa komit kalau keluarga kita juga nggak siap. Apalagi kalau kita hanya sebagai atau kita posisinya cuma sebagai anak ya. Gimana nih caranya kita bisa mengajak keluarga kita, orang tua, kakak adik kita untuk bisa on board, bisa setuju, bisa berproses, bertumbuh bersama kita ya untuk melakukan komitmen melayani Tuhan. Ya, silakan nih teman-teman. Ya, dari Kak Winston dulu. Ya, menurutku sendiri sih ya yang pertama bukan ya kalau misalnya sebagai anak ya kita bisa melakukannya, nggak ada batasan juga sih kalau di keluarga juga kan. Dan yang paling penting itu yang harus kita lakukan ya harus disiplin ya dari diri kita sendiri dulu. Mulai dari diri kita sendiri dulu, kita
disiplin atau enggak gitu kan. Dari kita sendiri itu mau atau enggak untuk memulai melayani gitu. Nah, setelah kita ada disiplin sih ya tergantung dari proses sih. Kita tetap berdoa, kita eh, minta tolong ke Tuhan juga. Lalu ya juga bisa setelah itu bisa coba berkomunikasi ya dengan keluarga kita satu persatu gitu pelan-pelan gitu. Itu sih mungkin ada yang lain mau nanggepin. Oke lah, mantap, Winston. Oke, Bu Oke. Evi. Oke, iya. Jadi ya apa kalau tadi yang Winston omongin itu jadi teringat lagi balik lagi ke Yosua 24 tadi ya. Di situ kan Yosua bilang aku gitu ya. Jadi memang dia mulai dari dirinya sendiri baru dia bisa ngajakin keluarganya. Tanpa teladan yang baik dia nggak bisa ngajakin keluarganya juga untuk melayani Tuhan bersama gitu ya. Tapi ya memang apa ya menjadi teladan tetapi juga harus ada langkah-langkah konkret yang harus kita bisa lakukan setiap hari gitu ya. Jadi ingin tahu juga nih ya dari misalnya Ray maupun Rista gimana di dalam keluarganya untuk bisa sama-sama nih ya. Apakah memang dari kecil sudah diajak juga untuk biasa melayani Tuhan atau memang kalian yang mengajak keluarga untuk melayani Tuhan nih? Oke, Dari saya dulu nih, Oh, atau dari Kak Ray oke. dulu? dari Kak Rey dulu. Rista dulu Boleh, ya? boleh. Angkat tangan. Oh, Resta dulu. Gak Kak apa-apa, Ray. Resta. Gak apa-apa, Resta. Iya, Dulu. ya, oke. Kalau dari pengalaman aku secara pribadi, sebenarnya memang tidak berasal dari keluarga hamba Tuhan yang dibiasakan dari kecil untuk melayani itu tuh begini, begini, begini. Ya, kita nggak biasa dengan gimana idealnya melayani Tuhan. Apalagi kalau orang tua saya tuh bukan pendeta ya, atau bisa saja nggak biasa dengan dunia kekristenan. Tapi dalam hal ini setelah saya dibentuk juga menjadi hamba Tuhan, saya biasanya mulai dengan doa dulu ya, ajak keluarga untuk bisa bicara melalui telepon, sosial media, tanya kabar gimana keadaan mereka sehari-hari, dan juga gimana kehidupan jasmani lah ya. Kita peduli sama kondisi emosional dan spiritual keluarga kita, itu akan membangun kembali interaksi kita dengan keluarga. Kita bisa share juga, bisa share renungan, kita bisa mendorong keluarga kita untuk terjun langsung mengikuti aktivitas rohani seperti ikut-ikut PA dan sebagainya. Kalau keluarga saya sih masih terus melayani Tuhan ya Kak, walaupun bukan hamba Tuhan full time, tapi misalkan mama saya melayani Tuhan melalui talenta yang dia miliki, melalui karunia yang Tuhan kasih. Misalkan nih mama saya punya talenta di bagian nyanyi paduan suara, ya dia aktif untuk kegiatan-kegiatan gerejawi itu untuk paduan suara dan sebagainya. Itu aja sih Kak. Ya, dariku yang nggak tahu bisa dibilang kebetulan nggak? Kebetulan dari keluarga hamba Tuhan, dari pendeta. Jadi papa pendeta, mama support pendeta. Ya, jadi memang kalau bicara soal pelayanan ya dari orang tua tentunya yang mengajarkan dan bahkan untuk melayani secara khusus itu pertama kali pelayanan musik gitu. Cuman nggak ada dasar khusus dari keluarga kalau harus musik harus apa diarahkan itu nggak ada. Cuman ya memang berjalan melihat teladan mereka, bagaimana mereka dari orang tua itu memberikan teladan melayani itu seperti ini, ya akhirnya bergerak sendiri gitu. Jadi aku masih ingat sekali kalau dulu di gereja aku memang belum ada pemain musiknya gitu, dan satu momen ada hamba Tuhan dari luar gereja atau dari luar daerah gitu, itu datang ke gereja dan tergerak untuk melatih kami yang muda-muda, khususnya anak pendeta. Ini punya anak-anak muda yang bisa untuk bermain musik gitu. Jadi malah justru dari situ. Tapi makin kesini, jadi aku makin menyadari kalau dasar pelayanan itu adalah bagaimana di keluarga itu sendiri. Sering apa sih mesbah keluarga, doa keluarga bareng gitu, baca firman Tuhan bareng atau PA bareng gitu. Dan sayangnya itu juga yang sering jadi kendala gitu, karena kurangnya mesbah keluarga, kurangnya doa keluarga, akhirnya kurang juga untuk melayani bersama, dan jatuhnya hanya paksaan atau karena aku anak pendeta jadi harus melayani gitu. Jadi karena tuntutan-tuntutan lain, bukan karena kesadaran kalau
hidup kita kalau bukan melayani apalagi gitu. Dan itu semakin kusadari, makin berjalan itulah bahwa mesbah keluarga yang menjadi dasar untuk melayani bersama keluarga. Bagaimana menurut teman-teman yang Iya. lain? Teman-teman di rumah juga? Oke. Iya, Ada dari Kak apa Winston. tadi? Ya, Bu Evi Gimana dulu gimana? nggak apa? Oke. Iya, Silakan Bu Evi. Bu Evi dulu aja nggak apa-apa. Bu. Oke, iya. Gini, tadi apa kebetulan Rista dan juga si Ray ini kan memang dari keluarga hamba Tuhan ya, dan biasanya kalau dari anak-anak hamba Tuhan biasanya tuh udah kayak diarahkan lah ya, di setting ini kan harus melayani gitu ya. Tapi kita nggak boleh salah ini juga ya, nggak boleh lalu nanti yang bukan dari keluarga hamba Tuhan, gimana caranya mereka bisa melayani gitu. Ada satu pendapat sebenarnya ya yang saya baca ya ketika mempersiapkan materi ini bersama keluargaku melayani Tuhan ini, juga sebenarnya arti melayani itu tuh bukan sekadar kita dengan talenta kita melayani di gereja atau melayani di dalam masyarakat atau melayani di organisasi atau dimanapun, tapi justru kita melayani itu malah harus dimulai dari keluarga kita sendiri dulu ya. Arti melayani itu sendiri harus kita pahami terlebih dahulu, apa sih artinya melayani gitu ya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebenarnya semuanya itu kita adalah statusnya itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan gitu. Jadi ketika kita ditempatkan di dalam keluarga kita, ketika kita mementingkan kepentingan anggota keluarga kita yang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri, itu sebenarnya kita sudah sedang belajar melayani gitu. Walaupun nggak langsung, kita nggak selalu terus melayani bersama berarti harus doa setiap saat, setiap waktu bersama keluarga gitu, enggak ya. Tapi mencerminkan, menunjukkan sikap ya saling melayani, sikap seseorang percaya yang mengasihi sesamanya gitu ya, mencerminkan kasihnya kepada Tuhan dan mengasihi sesamanya, yaitu dengan mengasihi keluarganya terlebih dahulu gitu. Itu sebenarnya sudah mengajarkan satu keluarga untuk melayani Tuhan. Itu sih. Jadi seharusnya harus berfungsi dulu nih ya, saling melayani satu sama Ya. lain, mementingkan kepentingan di dalam keluarga dulu gitu. Oke. Winston tadi mau Iya. ngomong. Ya sebenarnya ya, mau sharing dikit juga karena kan dari agak berbalik ya keluargaku sama keluarganya Kak Ray sama Kak Rista sendiri gitu. Karena kan aku sendiri bukan dari keluarga yang Kristen juga, background Kristen. Jadi cuman aku saudaraku doang. Jadi ya mama papa yang enggak. Jadi ya memang pendekatannya sendiri itu berbeda gitu. Caranya sendiri itu juga berbeda dan ya menurutku sendiri juga sebuah proses dan ya asalkan kita punya kerinduan dan keinginan gitu ya, itu ya Tuhan pasti membantu gitu sih. Nah itu juga poinnya Bu Evi juga aku cukup tertarik juga terkait yang keluarga itu harus keluarga yang melayani itu harus melayani dirinya melayani keluarganya sendiri, sorry. Tapi kan ya Oh itu ya, Winston. ya Iya. Ini ada satu kutipan dari Gary Chapman. Ini memang salah satu penulis tentang keluarga ya, ini ya, tentang apa, dia bilang gini sih Winston, untuk semua keluarga, bukan hanya keluarga hamba Tuhan, ya semua orang Kristen ya, dalam keluarga gitu ya. Dalam keluarga Kristen yang sehat, seharusnya para anggota keluarga tuh punya perasaan kalau mereka melakukan sesuatu tuh untuk kepentingan anggota-anggota keluarga lainnya gitu ya. Dan mereka melakukan sesuatu tuh benar-benar melakukan yang baik ya untuk kemuliaan Tuhan. Dan dalam keluarga yang fungsional itu seharusnya bisa terus bertumbuh tuh satu kesadaran bahwa melayani orang lain merupakan salah satu panggilan hidup yang paling tinggi. Nah, Winston sendiri kan juga bisa melayani di dalam keluarga dengan menunjukkan itu ya, bagaimana mengasihi keluarga seperti Tuhan mengasihi Winston dan mengasihi keluarga Winston dan teman-teman yang lain yang lagi dengar di rumah. betul. Sedikit Kak Ray. ya, sedikit justru menarik loh kalau dari POV-nya Winston gitu. Karena nih kayak yang Kak Roma bilang, kisah anak pendeta kayaknya mirip-mirip ya. Iya, yang Roma juga ngomong anak pendeta juga dia nih. Anak pendeta kayaknya mirip-mirip. Winston yang nggak mirip nih. Lanjut Winston, silakan. Itu berbeda. Oke. Ya, balik lagi tadi yang terkait yang dikatakan sama Bu Evi, yang keluarga melayani itu harus dari keluarganya sendiri, harus melayani keluarganya itu sendiri. Tapi kan realitanya itu nggak mudah juga, apalagi kalau banyak masalah, banyak problem gitu kan, problematika. Apalagi paling umum kan anak dengan orang tua atau ya sesama mama papa itu yang selalu bertengkar gitu.
Nah, itu kan pasti butuh proses dan butuh ya waktu lah untuk sampai ke sana. Nah, Yes. kalau dari teman-teman sendiri, mungkin sebagai anak atau ya sebagai anak sih dalam keluarga, dari teman-teman atau di sini Ya. atau di kolom chat, ya menurut kalian gimana caranya supaya ya aku itu bisa atau kita itu bisa mulai ngajak keluarga buat sama-sama untuk melayani bareng-bareng gitu. Itu sih. Ya, Oke. ini dari aku, ada nih dari aku. Melayani memang bukan hal yang gampang ya. Bukan, gimana ya, tidak semudah itulah. Tidak segampang cuma ngomong doang gitu. Tapi melayani juga bukan hal yang rumit ya. Kita percaya kalau kita tuh sebagai anak Tuhan Yesus, kita tuh dikasih kuasa, yang artinya kelemahan atau kekurangan-kekurangan kita dalam keluarga itu uh, menutup mulut kita untuk melayani Tuhan. Ya, kita harus bisa terus berbenah diri, mencoba keluar dari sana. Dan yang pasti, menurut saya dasar yang paling benar adalah kita punya hati. Kita punya hati untuk mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu untuk mengasihi kita yang lemah ini. Dan kemudian menambahkan juga tadi sama pertanyaannya Winston, ya kita bisa mengajak keluarga itu dari hal-hal yang paling sederhana. Kalau mungkin buat saya, ya saya bisa menjelaskan arti pelayanan dari hal-hal yang di sekitar kita ya. Kita bisa menerima, menyambut kehadiran orang lain dalam kehidupan kita, membantu mereka, itu suatu permulaan untuk bisa mengajak keluarga untuk mau melayani Tuhan. Itu sih dari saya. Ya, aku ya, teman-teman. Oke. Sepakat sekali kalau mulai dari diri sendiri. Cuman memang nggak bisa dipungkiri gitu. Banyak sekali anak-anak muda, temanku termasuk, aku punya temen tuh yang dia sebenarnya rajin gitu untuk pelayanan. Cuman ketika dilihat latar belakang keluarganya atau dia kembali ke rumah, dia merasa kurang nyaman juga, sehingga dia juga sudah malas dalam tanda petik, alah malas lah ngajak keluarga melayani atau melayani dalam keluarga aku juga gitu. Bapakku masih kurang ini, ibuku masih kurang ini, sehingga pikiran-pikiran bahwa keluarga tuh harus baik-baik saja baru bisa melayani Tuhan tuh tertempel. Dan aku yakin banyak orang yang masih seperti itu juga gitu, dalam artian menunggu keluarga untuk baik, setidaknya di lingkungan masyarakat tuh dipandang baik baru dia akan mengajak melayani keluarga. Dan pada dasarnya melayani atau melayani bareng keluarga tuh nggak harus nunggu keluarga baik gitu. Dimana kita tadi ya jadikan teladan diri kita, bisa mengajak mereka, menjadikan diri kita tuh panutan untuk mereka. Khususnya kalau aku lihat sih anak muda ya Timotius ya, bagaimana teladan dalam perkataan, kesucian, tindakan, tingkah laku dan segala macam itu. Orang tua bisa melihat hal itu gitu. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, orang tua mana sih yang nggak bangga gitu? Pasti bangga. Dan orang tua mana yang lama kelamaan akan tergerus atau terpancing juga gitu melihat apa yang kita lakukan. Jadi jangan tunggu keluarga sempurna deh, teman-teman. Itu sih. Ada Aku ada tambahan ya, mungkin? Ya. aku ada tambahan sih. Sebenarnya gini ya, kalau kadang-kadang itu kita kadang ngerasa mungkin ada keluarga ya atau teman-teman di rumah yang sedang kok sulit sekali ya, karena misalnya mungkin keluarganya kan kita udah bahas nih ya tentang topik-topik keluarga beberapa waktu yang lalu ini, dan melihat memang keluarga kita mungkin kurang sempurna untuk kita bisa mengajak mereka, kok kayaknya hopeless gini untuk ngajak melayani Tuhan, keluarga aku aja kayak gini gitu ya. Tetapi bersyukur sih kalau misalnya kita sendiri sudah disentuh hati kita oleh Kristus ya, karena sebenarnya kita sendiri juga nggak layak kan ya untuk sebenarnya melayani Tuhan. Tetapi ketika Kristus sudah menyentuh hati kita dengan kasih-Nya, betapa saya yang tidak layak ini, saya yang berdosa ini, akhirnya dapat dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Harusnya hati itulah yang kita punya juga untuk keluarga kita ya, yang mungkin saat ini rasanya kok sulit, rasanya keluargaku kok masih kayak kacau sekali, gimana caranya aku bisa melayani mereka ya. Pasti
paling nggak kita punya lah ya, ingat bahwa Kristus juga mengasihi keluarga kita. Jadi bagaimana saya bisa membawa kasih Kristus itu kepada mereka, dan mereka sendiri tadi sama sepakat dengan teman-teman ya, akhirnya bukan melihat tindakan atau perbuatan kita, tetapi mereka bisa merasakan kasih Tuhan itu, dan kasih Tuhan itulah yang bisa mengubah hati mereka gitu. Kalau kita setengah mati mau jadi orang baik, kita mau setengah mati kasih teladan yang baik, tapi kita lupa kita harus menyalurkan kasih Kristus itu juga cuma-cuma ya. Jadi cara yang sederhana bisa tiap hari tanya gitu ya ke orang tua, kakak atau siapapun yang ada di rumah kita, kamu hari ini ada pokok doa apa ya, saya mau berdoa khusus untuk kamu, kayak gitu juga sesuatu yang simpel sih sebenarnya, untuk kita bisa ngajak mereka tahu artinya bagaimana saya ini sedang melayani keluarga gitu. Iya. Ya. Cukup lucu, aku jadi keinget yang kata sharingnya Kak Rey, cukup lucu juga ketika ya aku dengan beberapa pengurus itu ya rajin untuk melayani gitu ya, kalau misalnya di luar rumah. Tapi begitu sudah sampai rumah gitu kan, ya banyak dari kami itu yang ya kalau boleh bukan keluarganya juga ya kurang harmonis gitu. Dan ketika kita juga pernah sharing sih, kami juga pernah sharing terkait keluarga kita masing-masing. Dan ya emang itu yang harus dibenahi juga, karena hati kita sebenarnya ya kita ingin melayani gitu kan, tapi dalam hati kita ketika kita di keluarga itu malah ya nggak mau atau males gitu kan ya, kayak ya emang itu yang harus dibenahi. Itu ya cukup lucu juga, sebenarnya kan dasarnya itu kan harus dari keluarga, tapi kenapa malah di keluarga itu malah kita yang nggak melayani, atau justru malah melayani orang lain gitu. Itu Ini ada pertanyaan menarik yang kita boleh diskusikan sedikit nih dari Kak Nikos. Tapi kenapa di PB para rasul tidak menceritakan melayani bersama keluarga mereka ya? Apakah ini panggilan khusus? Gimana menurut teman-teman? Kalau dariku sedikit ya. Ya, Kak Nikos sudah jawab sendiri sebenarnya. Panggilan khusus gitu. Ada beberapa orang yang kalau Paulus bilang tuh panggilannya memang untuk tidak menikah, ya silakan tidak menikah. Tapi Paulus sendiri juga menasihatkan kepada Timotius, kepada para penatua, kalau pelayan yang baik itu dimulai dari menjadi kepala keluarga yang baik juga, dan keluarganya baik-baik juga. Jadi artinya melayani berangkat dari keluarga. Meskipun para rasul nggak diceritakan bagaimana background keluarganya, tapi pesan-pesan yang disampaikan Rasul banyak sekali menyinggung kekeluargaan, dan itu bagi saya sudah cukup menunjukkan kalau memang Tuhan mau kalau semua berangkat dari keluarga. Itu menurutku, teman-teman, gimana? Dari aku. Ya, boleh. Ya. Kalau saya pernah membaca sih beberapa soal para rasul ya gitu. Kalau kita pernah dengar soal kata oikos dalam Alkitab tuh dipakai, oikos itu tuh keluarga Allah artinya. Jadi keluarga Allah itu tuh tidak fokus kepada kita satu darah, kita sedarah, tapi lebih dari situ ketika kita memberitakan firman Tuhan dan ada orang di situ melihat kita, itu udah jadi satu kesatuan. Ada juga nih dari kisah para rasul ya, setelah para rasul mengajar, memberikan pengajaran dalam persekutuan, berarti dalam persekutuan itu maka udah jadi satu oikos, udah jadi keluarga Allah. Di sana mereka menunjukkan sikap hati mereka untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa itu kan adalah bentuk melayani ya. Salah satu orang yang memulai pemberitaan Injil kemudian mempengaruhi orang lain, dan orang yang dipengaruhi itu juga kemudian memberitakan lagi ke orang-orang di luar, menjangkau orang lain. Jadi sebenarnya itu udah satu keluarga Allah, keluarga dalam Allah. Itu sih dari saya, Kak Nikos. Ya, ada yang mau tambahin? Aku ada satu cerita sebenarnya yang menarik sih di dalam Perjanjian Baru itu tentang ini ya, disebutkan tentang mertuanya Petrus loh. Oh iya. Iya kan, di situ dikatakan waktu itu si Petrus mengajak Yesus untuk ke rumah mertuanya, dan saat itu mertuanya juga sedang sakit, dan ketika mertuanya itu disembuhkan oleh Yesus, ada satu kata menarik situ. Mertuanya Petrus ini segera saat itu juga langsung melayani ya,
melayani keperluan Yesus dan para murid yang datang ke rumahnya. Jadi secara apa ya, walaupun tidak selalu disebutkan gitu ya, tetapi dari satu cerita ini saya yakin gitu ya, ketika mereka pergi, mereka mereka dipanggil untuk untuk melayani Tuhan, itu nggak harus keluarganya harus diboyong ikutan semua ngekor gitu, enggak ya, tetapi bagaimana mendukung mereka di dalam pelayanan, mensupport, dan juga betul-betul mereka juga dipulihkan kehidupannya. Mertua Petrus ini bukan hanya dipulihkan dari fisiknya ya, saya yakin juga hatinya dipulihkan, imannya disembuhkan gitu ya, sehingga dia bisa segera, loh, ada kata segera harus di garis bawah di situ, dia langsung melayani Yesus juga pada saat itu sih. Halo Ray. Ya, gimana teman-teman? Nih Kak Nikos merespons, wah jawabannya keren-keren Kak, thank you. Oke, ini dapat semangat Winston dari Kak Roma, semangat terus Kak Winston. Tuhan memampukan untuk jadi terang dalam keluarga. Terima kasih Kak. Mantap. Iya. Amin. Ya, tadi udah dengar cerita dari Ray, lalu Resta, lalu juga Winston ya, tentang pengalaman melayani dalam keluarga, dan banyak sekali cerita yang sharing ya, yang secara mungkin walaupun tidak lengkap gitu ya, tidak detail, tapi ternyata seru juga gitu ya, bahwa kita bisa melayani keluarga itu nggak harus dari sesuatu yang wah gitu ya. Dari hal-hal yang kecil yang mudah, mementingkan kepentingan keluarga, berdoa untuk mereka gitu, dan mesbah keluarga kita bisa lakukan bersama-sama. Jadi memang nggak perlu muluk-muluk gitu ya untuk memulai satu langkah kecil sehingga bisa mendapatkan hal yang besar. Nah, itu aja tuh bagiku udah luar biasa gitu ya. Aku mau sharing sedikit nih ya tentang keluargaku dan bagaimana indahnya bisa belajar melayani bersama keluarga. Aku sama Ray dan juga Rista gitu ya, dari keluarga hamba Tuhan juga, dari keluarga pendeta juga, dari kecil itu sudah begitu lahir kayaknya dari lahir bayi gitu ya, cepret gitu. Mungkin udah dikasih tahu, mama papamu ini hamba Tuhan, jadi kau juga nanti harus melayani Tuhan. Mungkin didoakan orang tua begitu lahir langsung itu kali ya. Nah tapi benar, karena memang orang tua itu juga kan perintis jemaat, pelayanan di yayasan, dosen juga, dan banyak sekali, sehingga waktu mereka itu seakan-akan 24 jam, mungkin kalau waktu lebih dari 24 jam itu untuk pelayanan gitu ya, sehingga kadang-kadang itu saya sendiri sebagai anak itu merasa, ini kok nggak seperti keluarga lain ya. Mereka bisa pergi healing, mereka bisa pergi ini. Saya kalau liburan healingnya ngapain? Healingnya ikut orang tua pelayanan. Gitu. Jadi rasanya tuh kok kayak udah disetting di plot, memang kehidupanmu tuh dibawa, diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan gitu. Cuman akhirnya saya bersyukur juga sih sebenarnya untuk ini ya, untuk banyak hal pemulihan yang akhirnya Tuhan berikan kepada saya gitu ya, ketika memahami arti pentingnya melayani, dari kecil sudah diajak untuk melayani, karena dengan mengikuti orang tua saya pergi melayani itu pula saya bisa bertemu dengan Kristus. Itu ya, itu satu hal yang sangat indah yang menurut saya sangat berharga bagi saya gitu ya. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ketika kelas 3 SMP. Waktu itu saya ingat sekali, saya ikut KKR yang dilayani oleh ayah saya untuk KKR Pemuda Remaja gitu di Pandaan. Pandaan itu tahu ya, di Jawa Timur ya, Ray ya. Ya. Di Pandaan itu namanya Wisma Kapal. Saya masih tahu Bang, di Tretes kalau saya nggak salah itu ya. Yeah. Pulang dari sana sepanjang perjalanan dari Pandaan ke Solo gitu, saya sering menangis di mobil gitu ya. Tapi orang tua nggak tahu, kayaknya kayak tidur gitu ya. Tapi saya menangis. Begitu saya sampai pulang ke rumah, saya masuk kamar saya. Di situ saya berlutut kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya nggak maju tuh waktu di sana. Di KKR kan ayah saya juga panggil pemuda remaja yang ingin terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak maju di sana. Ya, hati saya waktu itu belum. Tapi ketika dalam perjalanan saya digugah gitu ya. Dan saat itu ketika selesai melayani bersama dengan orang tua, saat itulah saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kelas 3 SMP itu bulan Juli tahun 92. Saya masih hafal, masih ingat sampai sekarang. Itu perubahan yang luar biasa, yang indahnya melayani Tuhan gitu ya. Dan sampai hari ini sekarang menjadi tugas saya adalah juga menolong murid-murid saya. Di sini ada beberapa murid saya nih join ya, menolong murid-murid saya, keponakan-keponakan saya juga untuk bisa melayani Tuhan gitu. Bersama keluarga kecil saya dan suami ya, Tuhan juga tolong bagaimana
proses kehidupan yang panjang, pemulihan demi pemulihan Tuhan berikan, supaya saya dan suami juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan, begitu sih. Nah, gimana nih ceritanya teman-teman yang lain? Bukan berarti terus saya lempeng-lempeng aja hidupnya, enggak. Banyak sekali pemulihan yang harus Tuhan berikan bagi keluarga saya, ya, diri saya sendiri, sehingga saya baru bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Gimana nih teman-teman yang lain di rumah mungkin bisa sharing? Semangat sekali, luar biasa Bu Evi ceritanya. Dan ya bagaimana Tuhan, istilahnya kalau mungkin bahasa-bahasa yang sering didengar, Tuhan tangkap Bu Evi melalui keluarga juga tentunya, melalui pelayanan keluarga. Dan luar biasa gitu. Jadi dari aku sendiri sih nggak punya pengalaman yang serupa gitu. Aku yakin pengalaman orang-orang pasti berbeda, tapi aku melihat bagaimana keluarga aku melayani juga itu menjadi bagian yang indah gitu, bahwa khususnya papaku dari punya gereja cabang sampai mandiri, dan bagaimana ngurus, bagaimana menempatkan diri pada lingkungan. Kalau di zaman sekarang kan biasanya susah ya bangun gereja ya, tapi ya puji Tuhan di lingkungan di sana gitu, karena sudah lama Bapak tinggal di sana dan sudah lama melayani juga, bukan hanya fokus untuk membangun gereja, tapi bagaimana bersosialisasi juga dengan masyarakat. Jadi kehadiran kami, keluarga kami juga itu berdampak gitu untuk masyarakat, sehingga memudahkan juga proses pembangunan gereja gitu. Jadi memang indahnya melayani itu ya seperti itu, bagaimana kita dapat langsung berdampak di masyarakat gitu, hanya langsung terlihat gitu dan dirasakan langsung juga masyarakat. Bukan hanya untuk kita ya, kalau untuk kita jelas lah keluarga kita melayani bersama saling, tadi kita sudah bahas banyak, tapi bagaimana juga langsung ke masyarakat yang bukan hanya orang Kristen saja, tapi seluruh masyarakat secara umum dapat merasakan kehadiran Allah melalui tingkah laku kita, dapat melihat Allah melalui segala hal yang kau perbuat. Itu sih dariku. Ya. Dari teman-teman. Dari aku ya. 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 Terberkati juga dari sharing-sharingnya Kak Rey, Kak Ista, dan Bu Evi juga. Dan aku merasa terberkati juga ada di keluargaku saat ini gitu. Dimana ya aku sama saudara-saudaraku juga mulai mendisiplinkan diri untuk ya bareng-bareng gitu, memulai bareng-bareng. Ya pelan-pelan, ya sebuah proses juga. Ya bersyukur juga orang tua aku juga bukan seorang yang strict juga. Ya mereka tetap terbuka gitu atas ajaran-ajarannya. Cuman ya itu emang sebuah proses juga gitu. Dan ya tiap orang pasti pelayanannya berbeda, dan ya dulu aku sempat ada rasa iri juga gitu Kak. Apa kok orang lain kok keluarga Kristen semua, Pak, aku enggak gitu kan. Cuman ya memang itu mungkin Tuhan meletakkan aku buat ini kan. Aku sama saudara-saudaraku buat ya memperkenalkan Tuhan gitu. Dan jadi ingat dulu pembina aku juga pernah bilang gitu, pada akhirnya sebuah proses itu ya ketika yang berhasil itu adalah ketika keluarga itu yang melayani sendiri itu adalah keluarga yang dipulihkan gitu. Ya sedang dalam proses juga. Ya itu sih dari aku. Ya, ada nih dari Ini Rey, ada saya. satu komentar nih. Oh, sorry. Ya. Ya, silakan. Ya. Saya dulu ya. Resta dulu. Ya, Oh, iya. Resta. Ya, dari Ibu Evi, Kak Rey, sama Winston, saya juga punya privilege sendiri sama Tuhan ya gitu. Kalau landasan saya dipanggil Tuhan untuk melayani itu, saya mau sharing satu ayat firman Tuhan ya, dari Matius pasal 9 ayat 12 sampai 13. Jadi isinya seperti ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dan kemudian dilanjutkan, dan yang dikehendaki oleh Tuhan tuh ialah belas kasihan. Nah, ayat ini tuh melekat banget di hati saya, di pikiran saya juga, ya, lengket banget. Dan kemudian ayat ini menunjuk saya untuk memberi diri melayani di banyak aspek gitu. Yang saya sanggup, saya lakukan. Dan kemudian saya terus belajar untuk melakukan hal-hal yang baru ya. Dan semua ini fokusnya untuk melayani Tuhan. Ayat ini, ayat Matius pasal 9 ayat 12-13 ini maknanya sangat dalam gitu ya buat saya. Artinya yang mau melayani Tuhan itu adalah orang-orang yang siap dan mau dipulihkan oleh Tuhan. Itu tadi kayak terkonek sama Winston ya.
Jadi kita tuh nggak bisa melayani dalam keadaan diri yang tidak mau dipulihkan. Memang benar kita berdosa, tapi kita juga sadar diri soal anugerah Tuhan gitu. Jadi kita melayani Tuhan itu tuh kita nggak bisa gitu-gitu aja gitu. Kalau kita memang berdosa, kita tahu anugerah Tuhan, maka kita sedia untuk diperbaiki, kita sedia untuk ditransformasi, diubahkan oleh Tuhan. Dan sikap-sikap inilah dari sikap yang tadi saya sudah paparkan, ya disinilah kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Itu sih Kak dari saya. Ya. Amin. Iya, Tadi ini Bu tadi Evi? saya mau baca ini Ray, ada apa komentar dari apa Tere gitu ya, yang mungkin apa senada sejalan dengan Winston juga tadi ya. Biasanya kan orang-orang akan lebih cepat mencontoh apa yang kita lakukan gitu ya, dan keluarga Tere sendiri katanya bukan dari keluarga yang melayani, namun ketika libur kuliah dan pulang ke rumah, si Tere ini menunjukkan ke orang tua sikap seorang pelayan, dan dia tuh selalu doa pagi-pagi. Akhirnya orang-orang di rumah, orang tuanya juga penasaran dan bertanya. Nah, dalam penasaran itulah ya kesempatan bagi Tere untuk melayani mereka, menceritakan Kristus itu seperti apa, dan sampai hari ini nih Tuhan betul-betul jawab dan ada pemulihan di keluarga itu ya. Semuanya melayani Tuhan walaupun di tempat yang berbeda. Dari ketekunan seorang Tere untuk berdoa pagi-pagi dan dilihat oleh keluarganya. Wah, Tere, thank you sharingnya. Thank you Kak Tere sharingnya. Ini juga dari Kak Nona Kori. Kita sebagai anak Tuhan, kita melayani bukan untuk dilayani. Jadi kita melayani Tuhan mulai dari hal yang kecil. Contohnya saling mengasihi, saling mendoakan, dan mendorong untuk melayani Tuhan. Sepakat sekali. Ini Kori ini muridku ucapan ini. terima kasih. Oh, ya. Dari Kak Ellen, makasih sharingnya Kak Evi. Sekarang saya jadi mengerti betapa pentingnya melayani Tuhan yang dimulai dari keluarga. Terima kasih Kak. Amin. Ini dari Kak Roma juga sebuah perjalanan yang sangat indah bersama Tuhan. Betul sekali. Ya teman-teman, nggak terasa waktu kita terus berjalan dan di penghujung akhir ini. Karena memang kalau sudah diskusi, sudah ngobrol tuh bawaannya nggak terasa gitu ya. Kita ngobrol enjoy dan saling sharing, saling melengkapi, ya tiba-tiba udah selesai aja. Oke, untuk mengakhiri diskusi kita, boleh teman-teman berikan closing statement-nya. Dimulai dari Winston, Rista, aku, dan nanti terakhir dari Bu Evi ya. Dari Winston dulu. Ya cukup terberkati dengan ya untuk yang episode kali ini khususnya di bulan ini juga kan tentang keluarga, cukup terberkati juga. Dan semoga teman-teman di rumah juga ya bisa belajar juga tentang khususnya tentang pelayanan di keluarga. Ya belajar gimana cara mulai, cara ya mempertahankan dan akhirnya bisa saling melayani antar di keluarga kita dan akhirnya membentuk sebuah keluarga yang melayani itu sendiri. Amin. Ya. Rista. Ya, dari saya closing statement dari saya, layanilah Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kita melayani Tuhan menurut bagian yang sudah dipercayakan, dan biarlah hidup kita juga sungguh menjadi terang dan garam bagi semua orang yang melihat kehidupan kita. Apa yang Tuhan kasih, talenta apa yang diberikan oleh Tuhan, itu yang kita kerjakan. Fokusnya ke situ. Itu aja Kak dari saya. Thank you. Ya dariku, teman-teman. Keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan Tuhan, jadi mulailah dari keluarga. Nggak usah terburu-buru keluar, sebelum keluarga juga kita layani dengan baik. Baru kita melayani jauh lebih luas lagi, mulai dekat kita, tetangga, saudara, dan semakin luas untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Ya. Bu Evi, silakan. Ya, nyambung dengan Ray gitu ya. Kalau seseorang sibuk melayani orang lain tetapi mengabaikan kebutuhan keluarganya untuk dilayani, sudah pasti dia adalah seseorang yang gagal melihat inti pelayanannya, gitu ya. Jadi jika kita sudah berhasil melayani keluarga kita dengan baik, berarti kita sendiri sudah siap untuk mengambil tanggung jawab yang lebih lagi untuk bisa melayani orang lain, gitu sih. Jadi mari bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Boleh satu lagu dulu nih. Oke, thank you banyak teman-teman, Bu Evi, Kak Rista, Kak Winston sudah menemani aku ngobrol malam hari. Thank you banyak, sangat seru sekali, sangat banyak insight, banyak pengalaman, banyak hal yang
bisa kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan kehidupan kita sehari-hari untuk dapat melayani bersama keluarga, melayani Tuhan bersama keluarga. Thank you banyak. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang baru, yang menarik. Bulan depan, minggu depan kita sudah memasuki bulan Oktober, jadi saatnya kita punya topik yang baru, gitu. Spesial di bulan depan, khususnya karena Sabda berulang tahun dan Sabda ulang tahun ngangkat tema AI gitu. Jadi Sabda Youth juga rindu terus membahas AI karena masih tetap menarik walaupun beberapa bulan lalu Sabda Youth sudah pernah membahasnya, tapi minggu depan kita bahas lebih tajam lagi. Oke? Jadi pantengin terus. Jangan lupa hadir untuk minggu depan dan ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya untuk bergabung, hadir bareng-bareng dengan Sabda Youth untuk diskusi bareng, ngobrol bareng, sharing bareng. Oke, thank you banyak. Kita akhiri diskusi kita. Minta Winston yang tutup dalam doa. Oke, mari teman-teman yang di sini tolong chat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami untuk bisa diskusi terkait keluarga ini sendiri, tentang melayani di keluarga. Ajarkan kami untuk bisa mulai melayani diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita bisa melayani di keluarga, dan akhirnya kita bisa memiliki keluarga yang bisa sama-sama melayani Tuhan, dan melayani sesama. Dan sebentar lagi kami ingin berpisah satu sama lain, melanjutkan aktivitas. Tolong berkati, sertai kami selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Thank you teman-teman semua. Terima Sampai jumpa minggu depan. kasih. Thank you semuanya. Tuhan Yesus Terima kasih. berkati. Sampai layani. Selamat melayani.